Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, senang sekali berjumpa lagi dengan kami, Budi Prasetyo, di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Ya, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas salah satu mata pelajaran di kelas 10 Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK. Ya, pada mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang bahan-bahan komponen listrik dan elektronika. Ya, pada mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kelas 10 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Dan pastinya juga ini bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik dengan ketenaga listrikan, selain memang peserta didik yang masih duduk di SMK, khususnya yang SMK Teknik Instalasi Ketenaga Listrikan kelas 10. Ya, kompetensi dasar dan materi pokok yang akan kita pelajari di video yang kedua ini untuk dasar listrik dan elektronika. Yang pertama adalah menganalisis bahan-bahan komponen listrik dan elektronika, kemudian memeriksa bahan-bahan listrik. Materi pokok pada video kali ini yang pertama adalah konduktor, isolator, dan semikonduktor. Ya, sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe, like maupun komen, serta menekan tombol notifikasinya, karena akan kami update terus video-video tentang pembelajaran teori maupun praktek di ketenaga listrikan dan praktek-praktek yang terkait dengan kelistrikan. Terima kasih yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasinya. Semoga bermanfaat. Ya, yang pertama, konduktor. Konduktor. Ya, kita sering mendengar istilah konduktor. Apa konduktor tersebut? Apa definisinya? Ya, konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik, dapat mengalirkan listrik. Dalam kelistrikan dan elektronika, konduktor berfungsi sangat vital untuk menyalurkan energi listrik dari satu titik ke titik yang lain. Ya, bahan konduktor dapat dibagi menjadi dua. Ya, bahan dengan daya hantar baik dan dapat digunakan untuk membuat pengantar listrik, misalnya untuk membuat inti kabel listrik, kawat saluran transmisi atau distribusi, serta untuk membuat lilitan trafo atau motor listrik. Kemudian bahan konduktor dengan tahanan besar ini dapat digunakan untuk membuat resistor, pemanas, atau termokouple. Ya, pemanas ini banyak digunakan di peralatan-peralatan listrik rumah tangga. Ini juga konduktor tetapi tahanannya besar. Ya, konduktor yang banyak dijumpai di lingkungan kita, yaitu bahan-bahan yang mudah mengantarkan listrik atau panas, itu yang banyak digunakan dalam kelistrikan, terutama untuk instalasi listrik nantinya adalah kawat tembaga maupun aluminium. Ini yang biasa sering digunakan. Ya, bahan yang paling sering digunakan sebagai pengantar atau kabel dalam kelistrikan adalah tembaga dan aluminium, karena kedua bahan tersebut memiliki elektron bebas yang mudah melepaskan diri dari ikatan atomnya. Ya, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang atom. Sehingga dari sifat bahan tersebut sangat baik untuk digunakan sebagai pengantar atau konduktor listrik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan konduktor, yang pertama adalah tahanan jenis bahan, koefisien suhunya, daya tahan terhadap korosi, dan kekuatan mekaniknya juga perlu dipertimbangkan. Ya, kita lanjutkan. Singkat saja, bahan konduktor yang digunakan sebagai bahan pengantar listrik adalah yang paling banyak adalah tembaga dan aluminium. Kemudian bahan lain yang memiliki daya hantar yang baik antara lain ada emas, ada platina, ada wolfram, niobium, seng, kobalt, dan krom. Ya, kenapa emas tidak digunakan untuk kabel? Ya, coba dibayangkan saja, teman-teman. Beberapa tahun yang lalu banyak kasus kabelnya terbuat dari aluminium saja dicuri, dari tembaga saja dicuri. Coba kalau pakai emas, ya, apa yang terjadi? Ya, kita kembali lagi ke sini. Dilihat dari isolasi yang digunakan penghantar, ya.
menjadi ada istilah penghantar listrik atau konduktor ini menjadi dua sebutan. Yang pertama adalah kabel. Kabel itu adalah penghantar yang diberi isolasi, sedangkan kawat penghantar adalah penghantar yang tidak berisolasi. Oke ya, ini dasar nanti untuk di pembahasan lanjut tentang instalasi listrik. Kita baru membahas dasarnya. Ya, kita lanjut ke isolator. Ya, isolator. Kalau tadi konduktor adalah bahan yang sangat mudah mengantarkan listrik. Nah, sebaliknya isolator ini adalah bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik, ya, memiliki tahanan yang cukup besar atau sangat besar nilainya. Ya, sifat kelistrikan dari resistor atau isolator, maaf ya, sifat kelistrikan dari isolator. Ya, tapi sebelum itu, kenapa ada konduktor, ada isolator? Coba kalau kabel semuanya telanjang, repot kan? Orang bisa kesetrum semua. Makanya kabel ada penghantarnya, kemudian ada isolasinya, ya. Yang sebagai penghantar memiliki daya antar tinggi disebut konduktor, kemudian bagian luarnya supaya tidak konsleting, supaya orang tidak kesetrum, dilapisi dengan bahan isolasi, bahan yang tidak menghantarkan listrik. Oke. Ya, sifat kelistrikan daripada isolator, ya, yang pertama adalah resistivitas. Resistivitas atau daya hambat untuk bahan isolasi adalah sebaiknya nilainya tak terhingga. Ya, resistivitas volume maupun resistivitas permukaan akan berkurang jika suhunya naik. Untuk bahan isolasi yang higroskopis di daerah lembab, ini resistivitasnya akan turun secara mencolok. Higroskopis maksudnya adalah daya serap tinggi. Ya. Bahan dengan daya serap tinggi akan memiliki resistivitas atau daya hambat listrik ini akan menurun secara mencolok. Resistivitas akan turun juga karena tegangan yang bertambah atau naik. Selain suhu naik mempengaruhi nilai resistivitas, tegangan yang naik juga mempengaruhi nilai resistivitas. Kemudian untuk bahan-bahan yang higroskopis atau memiliki daya serap terhadap cairan yang tinggi, ini juga akan terpengaruh apabila digunakan di daerah yang basah atau lembab. Oke, permitivitas, ya. Setiap bahan isolasi memiliki nilai permitivitas yang digunakan sebagai bahan dielektrik pada kapasitor. Ya, jadi bahan isolator yang dipakai di komponen elektronika kapasitor, ya, ini memiliki nilai permitivitas. Kemudian sudut kerugian dieelektrik, ya, maaf tulisannya agak gugup bikin slide-nya, ya, tapi ini original, ya. Banyak yang ketikannya kelebihan. Pada saat bahan isolasi diberi tegangan bolak-balik, terdapat energi yang diserap oleh bahan tersebut sehingga menimbulkan faktor kapasitif. Besarnya rugi yang diserap yaitu berbanding lurus dengan tegangan, frekuensi, kapasitansi, dan sudut kerugian dieelektrik. Ini biasanya nanti kaitannya pembahasan di kapasitor, ya teman-teman. Ya, sifat terhadap panas. Penghantar yang dialiri arus listrik selalu menimbulkan kerugian daya. Kerugian daya ini selanjutnya disipasi dalam bentuk energi panas. Begitu juga halnya bahan isolasi, jika terkena panas akan terpengaruh tadi adalah nilai tahanannya bisa menjadi turun, kekuatan mekanisnya turun, dia akan menjadi tingkat kekerasannya menjadi berubah, fleksibilitasnya menjadi berubah juga, ya, ini viskositas, ya, kelenturan, ya, ini juga berubah. Kemudian ketahanan terhadap pengaruh kimia juga berubah, ya, apabila terkena panas. Nah, bahan isolasi dapat menjadi rusak karena pengaruh panas tersebut. Ya, semoga ini teman-teman mendapatkan manfaat dari ini, dan jika memang teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan yang belum subscribe saatnya untuk menekan tombol subscribe dan notifikasinya untuk supaya update video-video dari Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik konten yang membahas teori maupun praktek di kelistrikan, ya. Oke, kita lanjutkan. Sifat fisis dan kimia, ya. Sifat kemampuan larut misalnya.
Diperlukan saat akan menentukan bahan pelarut untuk isolasi seperti vernis, plastik, ya karet. Ini terutama vernis dan plastik ini kan punya kemampuan larut. Kemudian resistansi kimia. Bahan isolasi memiliki kemampuan yang berbeda ketahanannya terhadap korosi yang disebabkan oleh gas, air, asam maupun garam. Higroskopisitas ya, yaitu sifat menyerap air di sekelilingnya, tadi sudah kita singgung di depan ya. Sifat mekanis ya. Kemudian terkait dengan sifat mekanis yaitu kemampuan menahan beban dari dalam maupun dari luar, baik tekan, tarik maupun gesek ya. Jadi sifat fisik dan kimia ini juga berpengaruh terhadap nilai resistivitas ya, yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bahan isolator. Oke, jenis bahan isolasi yang pertama adalah udara. Ya, udara termasuk bahan isolasi. Contoh mudahnya saluran transmisi, distribusi yang menggunakan kawat penghantar telanjang tanpa isolasi. Di antara penghantar tersebut hanya diisolasi dengan udara. Ya, dipisahkan dengan udara karena menggunakan penghantar tanpa isolasi. Ya, pastinya dengan jarak aman ya. Kemudian gas, ya gas yang digunakan sebagai bahan isolasi ini biasanya atau banyak yang menggunakan jenis sulfur hexafluoride atau SF6. Digunakan sebagai isolator pada pemutus beban atau PMT yang ada di gardu distribusi, gardu induk ya, yang difungsikan sebagai pemadam busur api akibat pemutusan listrik pada PMT tersebut. Ya, proses putus dan hubungnya kontak listrik ya dengan beban yang cukup besar ya. Gardu distribusi itu melayani satu wilayah, apalagi kalau gardu transmisi itu wilayahnya cukup luas, berarti beban listriknya cukup banyak, maka pastinya akan terjadi bunga api saat proses putus maupun hubungnya kontak saat proses pemutusan di PMT ya, maupun penghubungan kontak di pemutus beban ya. Nah, ini digunakan sebagai pemadam busur api. Nah, kita bayangkan saja listrik yang kecil saja, misalnya saklar atau kontak untuk melayani lampu saja, kalau ada gesekan itu ada percikan, apalagi kalau bebannya luar biasa besarnya ya, maka perlu adanya pemadam busur api, pemadam percikan api. Ya, bahan isolasi cair. Bahan isolasi cair ini digunakan pada beberapa peralatan listrik seperti trafo, ya, pemutus beban tadi, ya ada yang menggunakan gas, ada juga yang menggunakan cairan. Nah, di sini fungsinya selain memadamkan busur api, ini sebagai pengisolasi atau pendingin. Ini kalau untuk trafo. Ya, kemudian ada bahan isolasi padat. Ya, bahan isolasi padat ini ya bahan-bahan yang memang mempunyai nilai tahanan yang sangat tinggi ya, seperti kaca, porselen, kayu, mika, karet, PVC, ya, kain, asbes dan lain-lain. Ini adalah bahan isolasi padat yang digunakan dalam kelistrikan, banyak di peralatan-peralatan listrik ya. Oke, dari konduktor kemudian isolator kita masuk ke semikonduktor. Nah, kenapa tidak semi isolator ya? Tanya saja kepada yang membuat nama ya, kita tinggal pakai saja semikonduktor. Ya, semikonduktor berbeda dengan konduktor maupun isolator ya. Semikonduktor terdiri dari silikon dan germanium, ini yang paling banyak digunakan. Semikonduktor saat ini sangat identik dengan peralatan elektronika yang banyak digunakan. Ya, semikonduktor adalah bahan yang memiliki sifat antara listrik, antara isolator dan konduktor. Jadi sedang-sedang saja di antara konduktor dan isolator. Ya, semikonduktor tidak sebaik konduktor dalam mengantarkan listrik, tetapi tidak seburuk isolator dalam menahan listrik. Semikonduktor tidak seperti resistor, tetapi semikonduktor dapat berfungsi sebagai konduktor jika dialiri arus tertentu pada suhu tertentu dan dengan tata cara tertentu. Ya, semikonduktor adalah komponen penting yang membentuk peralatan elektronika seperti transistor, dioda maupun IC. Ini adalah komponen yang digunakan pada transistor, dioda dan IC bahan semikonduktor ini. Ya, ini contoh wujud daripada germanium ya, seperti aluminium foil ya gambarnya. Oke, kita lanjutkan doping semikonduktor. Ya, doping kita akan bahas di sini. Nah,
sekilas. Bahan yang digolongkan dalam semikonduktor hanya beberapa saja, ada silikon, ada selenium, ada germanium, dan metal oksid. Ya, dalam pemrosesan semikonduktor menjadi komponen elektronika diperlukan doping untuk menambahkan ketidakmurnian pada semikonduktor murni, sehingga dapat berubah sifat atau karakteristik kelistrikannya. Ya, sehingga penambahan doping itu menambahkan bahan agar semikonduktor ini berubah sifat dan karakteristik kelistrikannya. Bahan yang digunakan untuk doping pada semikonduktor ini adalah arsenik, indium, dan antimoni. Ya, bahan tersebut disebut sebagai dopan. Ya, sedangkan bahan semikonduktor yang sudah melalui proses doping ini disebut sebagai semikonduktor ekstrinsik. Ya, semikonduktor ekstrinsik. Ya, doping, penambahan bahan untuk mengurangi kemurnian daripada semikonduktor. Ya, bahan tambahannya ada arsenik, indium maupun antimoni. Disebut sebagai dopan. Oke, tipe semikonduktor. Ada tipe semikonduktor tipe N, ya maaf tulisannya semikonduktor, maksudnya semikonduktor. Semikonduktor tipe N termasuk jenis semikonduktor yang membawa muatan yang terdiri dari elektron, di mana elektron bermuatan negatif sehingga disebut semikonduktor tipe N. Semikonduktor berbahan silikon, dalam proses doping ditambahkan arsenik dan antimoni atau antimoni sehingga menjadi tipe N. Terdapat dua pembawa muatan tipe N, yaitu yang mayoritas pembawa ya dan hole sebagai minoritas pembawanya. Ya, ini gambarnya ada di sebelah kanan. Ini tipe N untuk semikonduktor ya. Ini. Kemudian semikonduktor tipe P adalah semikonduktor yang kekurangan elektron ya atau hole sehingga bermuatan positif. Pada proses doping, silikon ini ditambahkan dengan indium sehingga menjadi semikonduktor tipe P. Pembawa muatan terdapat pada semikonduktor tipe P yaitu hole dan elektron. Hole menjadi majority carrier dan elektron menjadi minority carrier. Oke, pembahasan bahan-bahan komponen listrik dan elektronika telah kita bahas pada kesempatan hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasi karena akan update video-video dari ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.